Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Zahra. Di sini saya sebagai moderator sekaligus penyajian pertama. Saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan berbicara khutbah. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu pengertian khutbah. Secara bahasa, khutbah berasal dari kata dasar khotbah yang berarti itu berpidato. Sedangkan secara istilah, khutbah ini adalah bentuk pidato khusus yang dilaksanakan dalam rangka ibadah berjamaah di masjid. Yaitu seperti jemaah khutbah Jumat, Idul Fitri, dan juga Idul Adha. Ketiga ini khutbah ini diucapkan oleh khatib yang mengucapkan khutbah, yaitu hanya satu orang saja. Sebelum melaksanakan sholat Jumat dengan cara yang telah ditentukan oleh syara, yaitu atau terpenuhi syarat dan rukunnya. Khutbah secara hakikatnya adalah bentuk ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam setiap minggu Jumat di masjid. Khutbah ini dilaksanakan untuk menyampaikan nasihat, ajakan, dan juga peringatan, informasi dan seruan keagamaan kepada jemaah melalui lisan oleh khatib. Khutbah Jumat memiliki kedudukan penting sebagai rukun sholat Jumat dan menjadi sarana dakwah bil lisan yang berkelanjutan setiap minggu. Selain itu, khutbah juga berfungsi untuk memberikan pembinaan dan peningkatan kualitas umat, di samping peningkatan kewajiban agama. Ini saya akan menjelaskan jenis-jenis khutbah. Khutbah yang pertama yaitu adalah khutbah Jumat. Khutbah Jumat dilaksanakan pada waktu hari Jumat, setelah sholat zuhur dan sebelum sholat Jumat. Lalu yang kedua yaitu ada khutbah Idul Fitri dan khutbah Idul Adha. Khutbah Idul Fitri dan juga Idul Adha dilaksanakan pada waktu setelah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu yang terakhir yaitu ada khutbah khusuf dan istiqah. Khutbah khusuf dan istiqah ini dilaksanakan hanya pada saat waktu tertentu saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan rukun khutbah. Rukun khutbah menurut mazhab Syafi'i yaitu yang pertama adalah membaca tahmid, memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Lalu yang kedua yaitu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun contoh sholawat Nabi ialah Allahumma sholli wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin. Setidaknya membaca sholawat seperti sholli ala Muhammad, as-sholatu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu yang ketiga yaitu adalah wasiat takwa, ialah isi khutbah mengandung pesan kebaikan untuk mengajak pada ketakwaan dan menjauhi kemungkaran. Lalu yang keempat, membaca ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran harus dibaca setidaknya satu kalimat lengkap dan bukan merupakan potongan ayat. Lalu yang kelima yaitu berdoa. Contohnya ialah Allahumma ajirna minan nar, yang berarti semoga Allah menyelamatkan kamu dari neraka. Selain itu, doa yang dianjurkan ialah Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, yang berarti memohon ampunan bagi kaum muslimin dan kaum muslimah. Selanjutnya saya akan membahas syarat khutbah. Syarat khutbah menurut pendapat para ulama yaitu yang pertama, khutbah berdiri di hadapan jamaah. Khutbah Jumat dilakukan 2 kali setelah
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa sebagai peneliti kedua. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi khutbah. Ada hal-hal yang harus diperhatikan khutbah. Cara dan isi khutbah. Isi khutbah harus dipahami oleh yang mendengarkan khutbah, apalagi tentu oleh orang yang mengucapkan khutbah itu sendiri. Maka harus ada daya sambung antara apa yang dikatakan khotib dengan pemahaman orang yang mendengarkan khutbah tersebut. Jemaah Jumat harus benar-benar mendengarkan dan memperhatikan karena mereka memahami khutbah tersebut, sehingga orang yang tidak memperhatikan isi khutbah, umpamanya dengan bercakap-cakap, mengobrol dengan temannya atau memperingatkan temannya dengan perkataan diam, maka nilai pahala ibadah umatnya akan menjadi sia-sia. Ini ada persiapan khutbah. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Persiapan yang berhubungan dengan diri pribadi bagi khotib. B. Persiapan yang berhubungan dengan materi khutbah. C. Persiapan lainnya yang menunjang pelaksanaannya khutbah dengan baik. Apabila seorang akan melaksanakan khutbah, ia harus sudah menyiapkan dirinya baik persiapan mental maupun fisik, karena ia akan bicara dan berhadapan dengan orang banyak dalam rangka melaksanakan ibadah. Selanjutnya, dalam menyiapkan materi khutbah, seorang khatib harus memilih topik atau pokok bahasan yang tepat. Nah, masalahnya aktual dan diperkirakan akan menarik dan bermanfaat bagi jamaah. Materi khutbah jangan terpisah, tidak menyambung dengan kondisi dan situasi yang sedang berlangsung. Konsep materi khutbah diucapkan dengan membaca teks atau tidak agar diusahakan tidak terlalu panjang. Terakhir, ada pelaksanaan khutbah. Yang pertama, memperhatikan rukun dan syarat khutbah seperti menutup aurat, berdiri kalau mampu, duduk di antara 2 khutbah, maksudnya waktu zuhur dan lain-lain. Yang kedua, penyampaian dalil harus benar-benar baik dalam penempatan maupun dalam cara membacanya, seperti ketentuan selanjutnya kalau membaca Al-Quran. Yang ketiga, tempo melaksanakan khutbah tidak terlalu lama. Dianjurkan pendekatan khutbah pada menunaikan sholat. Yang keempat, tidak menggunakan kata-kata yang dapat memancing tertawa atau humor atau memancing respon gaduh, umpama sorak atau sikap lainnya, karena hal ini dikhawatirkan akan mengurangi kekhusyukan ibadah.